Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi buat semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu pada pertemuan ke-6 dalam BDR kali ini. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang kedua, yaitu tentang media promosi. Baik, apa saja yang akan kita pelajari pada bab ini? Yang pertama, kita akan mempelajari arti dan tujuan dari promosi, segmentasi pasar, bentuk promosi, strategi promosi, dan juga media-media promosi. Nah, sekarang kita akan membahas pengertian dari promosi. Promosi ini berasal dari kata bahasa Inggris yaitu promote yang berarti meningkatkan atau mengembangkan. Pengertian tersebut jika digunakan dalam bidang penjualan berarti promote ini adalah alat untuk meningkatkan omset penjualan. Menurut Gito Sudarmo, promosi ialah kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan kemudian mereka menjadi senang membeli produk tersebut. Jadi kata Pak Gito Sudarmo, jadi promosi ini adalah sebuah kegiatan ya untuk mempengaruhi konsumen sehingga konsumen itu bisa kenal dengan produknya, terus dia bisa senang dengan produk yang kita tawarkan, lalu kemudian membeli produk yang kita tawarkan tadi. Baik, berikutnya adalah tujuan promosi. Apa saja sih tujuan dari promosi? Yang pertama, tujuan dari promosi itu adalah memperkenalkan produk. Jadi, bagaimana produk itu dikenalkan ke pasar, dikenalkan kepada konsumen, sehingga konsumen yang asalnya tidak tahu bahwa ada produk baru, kemudian menjadi tahu gitu ya. Lalu yang kedua, tujuan promosi adalah untuk membujuk pasar agar menyenangi dan membeli. Seperti halnya yang tadi disampaikan oleh Pak Gito Sudarmo, bahwa tujuan dari promosi ini adalah untuk membujuk pasar sehingga pasar menyenangi dan juga mau membeli produk yang kita tawarkan. Tujuan yang ketiga adalah memberikan informasi akan manfaat produk. Nah, makanya di sini kalau teman-teman suka lihat iklan-iklan di TV, banyak sekali iklannya itu bukan sekedar mengajak hayo membeli, bukan gitu, tetapi bagaimana dia memberikan sebuah informasi tentang manfaat produk yang kita tawarkan. Itu sehingga ketika pasar atau konsumen sudah tahu manfaatnya, pada akhirnya dia pun akan berpikir bahwa produk ini penting saya miliki gitu. Dan kemudian tentunya bagaimana cara membelinya, di mana ada produk tersebut gitu. Jadi itu yang ketiga, memberikan informasi akan manfaat produk. Oh ya, contohnya seperti produk Sensodyne misalkan. Nah, produk Sensodyne ini adalah produknya pasta gigi yang dia mengambil segmentasi atau mengambil kelompok orang-orang atau ya terutama untuk dewasa ya, untuk manusia dewasa yang memiliki gigi sensitif. Nah, dia mengambil segmentasi itu, lalu di sana di dalam iklannya itu bagaimana dia memberitahukan kepada pasar atau kepada konsumen bahwa produknya ini sangat bagus dan produknya ini tuh memberikan manfaat atau efek bagi yang menggunakan itu sehingga tidak ngilu lagi ketika minum es atau ketika minum yang hangat atau yang panas gitu. Nah, jadi di sini disodorkan dalam iklannya itu yang diperlihatkan atau dalam promosinya itu yang diperlihatkan itu adalah pemberian informasi tentang manfaat produk tersebut. Selanjutnya, yang keempat,
Tujuan promosi itu adalah bagaimana mengubah tingkah laku dan pendapat konsumen. Mungkin teman-teman sering lihat iklannya Pure It. Nah, dalam iklan Pure It ini di sini dia menyampaikan bahwa ternyata air keran itu bisa langsung dikonsumsi, bahkan aman dikonsumsinya gitu ya. Nah, aman dikonsumsi oleh semua kalangan, bahkan yang ibu hamil pun aman katanya mengkonsumsi air yang dari keluar dari Pure It yang berasal dari mana? Dari air keran gitu. Nah, di sini kita semua mengetahui bahwa air keran itu tidak bisa langsung diminum, harus dididihkan terlebih dahulu, harus dimasak dulu gitu. Jadi kalau sudah mendidih, lalu kita dinginkan, barulah bisa kita minum gitu. Nah, di sini dia memberikan satu gebrakan baru bahwa tidak seperti itu. Dengan Pure It bisa langsung gitu ya. Jadi di sini ada ada tujuan ya, promosinya itu untuk apa? Mengubah tingkah laku dan pendapat konsumen yang menyatakan bahwa air keran itu harus dididihkan dulu baru bisa diminum gitu. Nah, berikutnya tujuan dari promosi itu adalah mempertahankan merek produk. Nah, bagaimana ini pada produk-produk yang sudah berada pada tahap mature, itu dia supaya bisa terus bertahan produknya. Kemarin kita sudah membahas dalam daur hidup produk bahwa produk juga memiliki daur hidup. Nah, bagi produk-produk yang berada pada tahap mature, itu tugas beratnya itu adalah bagaimana dia bisa mempertahankan produknya itu. Gitu. Jadi sehingga produknya itu ya jangan sampai kalah saing atau jangan sampai terlupakan gitu. Nah, jadi cara untuk mempertahankan merek produk ini adalah dengan cara berpromosi terus-menerus. Kalau teman-teman lihat iklannya Pepsodent atau lihat iklannya beberapa mie instan, itu kan produk-produknya berada pada tahap mature itu dia tidak lantas karena sudah banyak pelanggannya, sudah banyak pembelinya ya, konsumennya, tidak lantas dia berhenti beriklan. Dia terus-menerus beriklan, bahkan tidak hanya beriklan tetapi juga berinovasi. Iklannya luar biasa, supaya tidak bosan iklannya juga ganti-ganti gitu. Tujuannya apa? Kenapa dia promosi? Padahal kalau kita menghitung ya, kalau kita berhitung jumlah pengguna Pepsodent mungkin sudah sangat mendominasi gitu ya di Indonesia. Taruhlah kita aja kemarin ibu sempat survei kecil-kecilan di kelas ya, berapa banyak yang menggunakan Pepsodent. Ternyata lebih dari 70% itu di rumahnya itu menggunakan pasta gigi Pepsodent. Tetapi kenapa dia terus beriklan? Nah, ini dia tujuan promosinya itu bukan meraih konsumen baru, tetapi untuk mempertahankan para konsumen yang sudah setia gitu. Jadi mempertahankan merek produk. Nah, ini salah satu tujuan dari promosi. Oke, teman-teman, kita lihat ya salah satu iklan produk Indonesia nih. Kita lihat di beberapa negara iklannya seperti apa sih? Bila Anda ngantuk, tak sempat ngopi, ambil saja Coffee Shot. Kopiko Coffee Shot dari ekstrak kopi asli, bikin gak ngantuk lagi. Kopiko Coffee Shot, gantinya ngopi. More than 5 billion cups of Kopiko brown coffee have been enjoyed by millions of coffee lovers in the Philippines. What makes Kopiko brown coffee so special? Dahil sakto ang timpla. Not too much coffee and not too creamy. Kopiko brown coffee has the just right blend of coffee and cream. That's what makes Kopiko brown coffee so special. Kopiko brown coffee, sarap ng saktong timpla. Kopiko serves the coffee you love. Kopiko Coffee Candy เข้าถึงรสชาติเข้มๆของกาแฟแท้แบบแพ็ค5 บาทเข้มที่ทุกเวลา बनारस से आए दुर्गेश को जमाने को प्रूव करके दिखाना था, इसीलिए बॉस की गाली को भी प्रेरणा समझा और प्रेरणा को पर आया, रातों जग के खुद को जलाया और रोशनी होने ही वाली थी कि दुर्गेश अब जमाने को क्या मुंह दिखाओगे, इसीलिए कोपिको जिसकी कॉफी छन्ना के जगाए. Demand upon supply plus courage equals profit. कोपिको
जागे रहो आगे रहो. Kopi secara semujanya berasid. Tapi, Kopiko LA Coffee memang sesuai untuk saya. Terutamanya ketika bersahur. Ia satu-satunya kopi keluarga saya. Aroma istimewa, rasanya pun enak. Sesuai untuk kami dan ia halal. Untuk berbuka puasa, Kopiko LA Coffee Ice memang sedap. Saya pula suka Kopiko LA Coffee yang panas. Selamat berbuka puasa bersama kopi yang sesuai untuk anda. Andrzej słabnie, no zróbcie coś. Prawdziwa morska zjawy czerpana z wulkanicznej gleby. Teraz znana na całym świecie. Kopiko 3 w 1. Kawa zjawy z mlekiem i brązowym cukrem. Kopa mata kawa. No, Kopiko 3 w 1. Kopa mata kawa. Want to stay awake? Stay awake with Kopiko Coffee Candy. Kopiko Pocket Coffee Candy. Kopiko. Kopiko Pocket Coffee Candy. Anytime, anywhere. Baik, nah itu salah satu contoh iklan. Ini Kopiko ini adalah produknya Indonesia ya. Berarti dia ketika ada iklannya di Polandia, di Inggris, terus juga iklannya di Malaysia, di Filipina, artinya produk tersebut sudah go internasional. Nah, di dalam iklan tersebut dia tidak hanya memperkenalkan produk saja, tetapi dia juga membujuk pasar agar menyenangi dan membeli. Makanya bagaimana dia membuat iklannya itu luar biasa menarik ya. Membuat iklannya itu beriklan, padahal hanya yang diiklankan, yang dijual itu adalah permen dan juga kopi tadi. Tapi begitu menariknya dia tampilkan gitu, dia sampaikan gitu. Nah, ini adalah dia mengambil tujuan promosi untuk supaya membujuk pasar gitu, supaya menyenangi produk tersebut dan juga kemudian mau membeli gitu. Nah, dia juga memberikan informasi akan manfaat produk tersebut, bahwa produk tersebut Kopiko itu memiliki manfaat menyegarkan. Jadi memiliki manfaat yang kalau yang suka ngantuk jadi seger lagi gitu ya, jadi bangun lagi gitu. Nah, itu. Nah, terus juga di sini bisa mengubah tingkah laku dan pendapat konsumen. Kalau tadi itu ada kopinya ya, yang kopi Kopiko itu. Nah, kopinya itu dia apa? Katanya itu jadi dia asamnya rendah gitu ya. Terus artinya tidak membuat sakit ke lambung gitu. Dan karena Kopiko ini juga produknya produk yang sudah cukup lama, otomatis ketika dia terus-terusan berpromosi, dia beriklan, dia tujuannya juga adalah untuk mempertahankan merek produk Kopiko tersebut. Baik.